Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat, hidayah dan nikmat iman, nikmat Islam, inayahnya, taufiknya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan yaitu koneksi antar materi modul 3.2 yang judul pemimpin dalam pengelolaan sumber daya manusia. Perkenalkan, yaitu saya sendiri Arafik, berasal dari SMA Negeri 1 Sekayu sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Musi Banyuasin. Dan tentu saya bersama fasilitator Bapak Sujoko dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Nyai Farida. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran khusus. CGP mampu menghubungkan materi pada modul 3.2 dengan modul sebelumnya. Selanjutnya yaitu pengelolaan sumber daya yang tepat. Yang tepat itu akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Yang pertama yaitu terdapat 7 aset utama yang dimiliki oleh sekolah untuk dapat dikembangkan pada sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Yang kedua yaitu jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, maka pembelajaran akan berkualitas. Dan selanjutnya yaitu moral manusia, modal manusia. Modal manusia yaitu kepala sekolah dan guru menjalankan nilai perannya sebagai pemimpin serta memaksimalkan pengetahuan keterampilan dalam mengajar atau membuat pengajaran menjadi lebih berkualitas. Selanjutnya modal fisik, sarana dan prasarana seluruh ruangan jika kita kelola dengan baik akan menunjang kualitas pembelajaran yang menyenangkan. Tentu yang menyenangkan yang dimaksud yang menyenangkan. Dan di sini yang dimaksud dengan yang menyenangkan, tentu semua proses pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Dan selanjutnya modal sosial, norma atau aturan yang jelas seperti itu, tentu norma dan aturan yang jelas seperti tata tertib atau keyakinan kelas dan sekolah tentu dibuat agar murid memiliki kesadaran diri, dan disinilah bahwa akan pentingnya disiplin. Tentu pentingnya disiplin. Nah, disiplin positif sehingga akan tercipta pembelajaran yang kondusif dan yang menyenangkan. Dan selanjutnya yaitu yang kondusif dan yang menyenangkan. Tentu ada namanya modal lingkungan. Modal lingkungan di sini yaitu lingkungan, tentu lingkungan yang bagaimanakah? Yaitu lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu yaitu sumber belajar. Dan disinilah bahwa yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu ada yang namanya modal politik. Modal politik di sini yaitu kebijakan kepala sekolah dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya yang kedua yaitu kerjasama kepala sekolah, tentu kerjasama kepala sekolah. Dan disinilah bahwa kerjasama kepala sekolah dan dinas pendidikan seperti mengadakan pelatihan guru dan seminar. Dan selanjutnya yaitu
ada modal finansial. Yang pertama yaitu memanfaatkan dana bantuan sekolah untuk keperluan proses pembelajaran yang lebih baik dan berkualitas. Dan selanjutnya yaitu modal agama. Modal agama ini yaitu kegiatan pembiasaan seperti berdoa, sholat berjamaah. Ini merupakan itu sholat berjamaah, gotong royong dapat mengubah perilaku murid yang lebih berakhlak mulia, mulia. Dan selanjutnya yaitu ada namanya kaitan dengan modul 1.1, yaitu kaitannya guru dapat berperan sebagai pemimpin. Guru dapat berperan sebagai pemimpin dan menuntun dalam pembelajaran sehingga dapat menemukan potensi diri muridnya. Keterkaitan dengan modul 1.2 yaitu sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Sebagai pemimpin dalam pembelajaran yaitu bahwasanya pembelajaran yang dimaksud pembelajaran guru yang dapat pembelajaran yaitu pembelajaran, dan di pelajaran inilah pembelajaran guru dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya. Tentu untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Selanjutnya yaitu adanya kaitan dengan modul 1.3. Kaitannya dengan modul 1.3 yaitu sebagai pemimpin harus mempunyai yaitu keterkaitan sebagai pemimpin harus mempunyai keterkaitannya, yaitu sebagai pemimpin yaitu harus mempunyai visi. Ya, jadi sebagai pemimpin harus memiliki mimpi, yaitu visi dan dapat melakukan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik sehingga kualitas pembelajaran akan dapat tercapai dengan baik. Dan selanjutnya keterkaitan dengan modul 1.4. Keterkaitan pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Budaya positif di sini yaitu bahwasanya tentu yang sangat diperlukan dalam menumbuhkan akhlak yang baik sebagai aset dalam modal budaya agar terciptanya pembelajaran yang menyenangkan. Dan tentu yang menyenangkan inilah yang diutamakan berpihak kepada murid. Selanjutnya keterkaitan modul 2.1. Guru dapat menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran murid sehingga dapat memaksimalkan potensi sumber daya yang ada pada murid. Selanjutnya keterkaitan dengan modul 2.2. Dalam mengelola sumber daya yang ada, seorang pemimpin diperlukan kemampuan sosial. Seorang pemimpin diperlukan yaitu kemampuan sosial, emosional yang baik sehingga segala keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Dan selanjutnya yaitu kita menjadikan diri kita, upaya kita berkaitan dengan 2.3, yaitu pemimpin pembelajaran harus mampu menerapkan teknik coaching dalam melakukan segala tindakan untuk mengelola sumber daya yang ada di sekolahnya. Keterkaitan dengan modul 3.1 yaitu dalam mengelola, dan di sini bahwa kita dapat berkaitan dengan modul 3.1, dan di sini bahwa kita bisa menjadikan yaitu mengelola, yaitu dalam hal mengelola. Nah, mengelola di sini tentu itu menjadi tugas pokok kita juga, yaitu mengelola sumber daya yang ada. Seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan. Dan keputusan yang dimaksud harus mengambil keputusan berbasis nilai kebajikan agar dapat memperoleh yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid dan berkualitas. Selanjutnya yaitu pemahaman konsep sebelum mempelajari modul 3.2. Tadi saya hanya berpikir dalam pemahaman saya bahwa kekuatan itu hanya dalam bentuk fisik saja.
dan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan